melawan pandemi untuk merdeka. Karya Asri S. Ayo bangsaku, teriakan merdeka, merdeka, merdeka. Sambil melawan luka dan berjaga di balik kaca. Pasalnya kita tidak membawa senjata, hanya memakai masker dan menjaga badan. Sambil menghindari kerumunan, kemudian menang dari keterpurukan. Ayo bangsaku, tak usah risau pada corona. Pasalnya kita melawan bersama-sama untuk teriakan merdeka, merdeka, merdeka. Dengan sehat dan tanpa luka. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76. Terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh mendapat kesempatan kembali untuk beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan, mulai dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu diam di dalam hati kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kebaktian kita hari ini spesial loh. Kenapa yang bisa lihat? Karena kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ada yang tahu yang keberapa? Ya betul, yang ke-76. Nah, kalau begitu, mari dengan semangat kita berkata merdeka, merdeka, merdeka. Oke, kita coba ya. Bisa ini sepertinya. Semangat ya. Kalau gitu kita ulang boleh nggak? Oke, kita ulang ya. Yuk kita ulang sekali lagi. Sama-sama ya. 1, 2, yuk. Merdeka, merdeka, merdeka. Adik-adik, kita adalah pasukan Kristus. Kita bukan pasukan berjalan, bukan pasukan berkuda, bukan pasukan menembak, tapi kita menembaki musuh kita, yaitu si iblis. Kita menyanyi Langkah Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Langkah Kristus. Saya Langkah Kristus, ya kan? Saya Langkah Kristus, ya kan? Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Langkah Kristus. Sekali lagi, saya Langkah Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Langkah Kristus. Saya Langkah Kristus. Saya Langkah Kristus, ya kan? Saya Langkah Kristus, ya kan? Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Langkah Kristus, ya kan? Adik-adik, kalau tadi kita sudah menjadi Laskar Kristus, maka sekarang kita akan menang bersama Tuhan Yesus. Kita menang atas segala setan. Dan kita mau katakan haleluya, haleluya, ku menang.
Semua kabarnya sehat kan? Nah, minggu ini kita spesial merayakan ulang tahun negara kita, Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Allah yang baik. Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah. Dan kami juga bersyukur kami boleh merayakan ulang tahun negara kami yang ke-76. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar untuk bangsa kami. Kami telah merdeka 76 tahun. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, agar kami diberkati oleh Tuhan dan kami dapat mengisi kemerdekaan ini dengan baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan bagi negara kita Indonesia. Bulan di mana bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, kemerdekaan itu artinya adalah bebas, ya, bebas. Kita menjadi bangsa yang bebas, tidak lagi dijajah oleh para penjajah. Nah, adik-adik, bangsa Indonesia merdeka karena para pahlawan kita mempertaruhkan nyawanya berperang untuk kemerdekaan bangsa kita. Anak-anak, ada yang tahu siapa saja nama-nama pahlawan kita? Nah, di mana saja kita dapat melihat gambar para pahlawan kita? Ada di museum, ada di buku, ada di internet, dan ada di uang kita. Nah, coba kita lihat dulu gambar berikut ini. Siapa-siapa saja nama-nama pahlawan kita di mata uang Indonesia? Oke, di uang 1000, gambar uang 1000, siapa nama pahlawannya? Itu adalah Patimura. Di uang 5000 itu adalah namanya Imam Bonjol. Di uang 10.000 itu adalah Sultan Badarudin. Dan di uang 100 adalah Bung Karno dan Bung Hatta, bapak proklamator kita. Nah, anak-anak, mereka ini waktu mereka menjadi pahlawan bangsa kita, ternyata setelah ditelusuri mereka punya sifat dan karakter. Apa saja sifat dan karakter mereka? Sifat-sifat para pahlawan kita itu, mereka rajin belajar, memuliakan Tuhan lewat kepandaian mereka, mengembangkan bakat mereka, seperti ketika mereka menjadi seorang yang pintar menulis, mereka mengembangkan bakatnya sebagai penulis. Ya, ketika mereka punya bakat sebagai seni, mereka mengembangkan bakatnya menjadi seorang seniman. Nah, mereka juga punya sifat dan karakter cinta tanah air, berani berkorban bagi bangsa dan negara, dan mereka mengisi kemerdekaan. Nah, adik-adik, tidak hanya suatu bangsa yang menginginkan merdeka. Kita semuanya juga menginginkan kemerdekaan dan kebebasan. Teringat waktu masa kecil kita, serasa ingin cepat-cepat besar, hidup sendiri, hidup mandiri, tidak sering lagi diatur, tidak sering lagi dimarahi. Nah, sebenarnya ini adalah kemerdekaan, bukan? Kita ingin merdeka kan? Kita tentu pernah mendengar cerita tentang seorang anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Nah, kita mau saksikan sama-sama ya. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya
dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, dari cerita anak yang hilang ini, apa yang mau kita lihat? Anak bungsu ini ingin bebas, ingin merdeka. Dia berpikir ketika dia menerima warisan dari ayahnya dan hidup di luar tidak bersama dengan ayahnya, dia bisa merdeka dan bebas. Tapi ternyata kebebasan yang dia lakukan adalah kebebasan berbuat dosa. Dia merdeka berbuat dosa. Apakah ini kemerdekaan? Apakah ini kebebasan? Tidak, adik-adik. Nah, jadi apa sebenarnya kebebasan? Hidup bebas, hidup merdeka itu sebenarnya apa, adik-adik? Arti kemerdekaan yang sebenarnya adalah kemampuan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Ya. Jadi, hidup yang tidak lagi di bawah penjajahan. Hidup yang tidak lagi di bawah keterikatan dosa. Hidup yang tidak lagi cenderung berbuat dosa, tapi hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan. Ya, yang dipimpin oleh firman Tuhan. Hidup yang dimerdekakan oleh kasih Kristus. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, Rasul Yohanes berkata bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Jadi, Yesus datang untuk memberikan kepada kita pengertian. Apa ya pengertiannya? Pengertian untuk memperoleh kemerdekaan. Dan dalam Yohanes 8 ayat 30 dan sampai 32 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bahwa kita akan hidup merdeka jika kita mengetahui kebenaran Kristus. Hidup kita tidak akan terasa sia-sia, hidup kita tidak terasa bosan, hidup kita akan merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari rasa kekhawatiran, merdeka dari rasa bersalah, merdeka dari rasa malu, merdeka dari rasa kegagalan, merdeka dari banyak hal, dan merdeka dari dosa. Merdeka atas kekhawatiran itu artinya kita tidak akan khawatir besok mau bagaimana, mau makan apa, besok kita ini sudah selesai pandemi atau belum, besok sudah boleh ke sekolah atau belum. Kita tidak khawatir. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita adalah rancangan Tuhan. Ini hidup dalam kemerdekaan. Tapi kalau orang yang tidak hidup dalam kemerdekaan dalam Kristus, tiap hari khawatir, tiap hari menggerutu, tiap hari bawaannya marah, tiap hari mau berbuat dosa.
Nah adik-adik, kita bukan begitu ya. Hidup yang merdeka dalam Kristus, kita merdeka dari rasa khawatir, merdeka dari rasa takut. Bagaimana kita dapat meraih kemerdekaan dari Yesus Kristus? Yesus berkata kepada kita untuk memperoleh kemerdekaan itu, maka ingat ya, yang pertama, kita perlu percaya kepada Dia. Kita perlu mempercayakan hidup kita kepada Dia. Percaya bahwa Dia satu-satunya Allah yang mengatur, mengendalikan, memimpin, menyertai, memberkati hidup kita. Yang kedua, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Ya, kita harus hidup menjadi murid Tuhan. Bukan hidup mendengar firman Tuhan tapi tak melakukan firman Tuhan. Hidup harus melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada kita, jangan takut ya jangan takut. Jangan khawatir, jangan khawatir. Hidup selalu bersyukur, ya harus bersyukur. Jadi apapun yang kita alami, kita nikmati, kita rasakan hari ini, kita harus penuh dengan ucapan syukur. Bukankah ini jauh lebih menyenangkan dibandingkan kita hidup penuh dengan kekhawatiran, ketakutan? Berarti hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, terimalah kebenaran dari Tuhan. Ya, kadang-kadang kebenaran dari Tuhan itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Contoh yang tidak enak, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk dia, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gak enak ya. Masa kita suruh mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita? Gak enak. Tapi ini kebenaran. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Sebenarnya adik-adik, kalau kita mengampuni orang lain, yang lebih berbahagia siapa? Yang lebih senang siapa? Tentu kita. Kita gak ada rasa benci dan dendam dalam hati. Kita enjoy aja, kita senang aja walaupun ada orang yang menyakiti kita. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau menerima kemerdekaan, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Dan kita harus terima kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu adik-adik, pertanyaan bagi kita hari ini, apa yang mau kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita? Nah, untuk kita tahu apa yang kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan, kita dengarkan yuk. Teman-temanmu akan memberitahukan kepada kita apa yang akan mereka isi dalam kemerdekaan ini. Saya akan mengisi kemerdekaan dengan terus berlatih untuk memain alat musik dan menyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Saya akan mengisi kemerdekaan dengan menghargai perbedaan pendapat yang ada, optimis terhadap masa depan, bertanggung jawab dan rela berkorban, membela kebenaran dan keadilan, tidak boros dan gemar menabung, dan menaati taatan tertib sekolah dan disiplin. Saya mengisi kemerdekaan dengan sadar untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, dan mencuci piring tanpa disuruh orang tua. Sekarang bukannya zaman untuk malu dan malas lagi. Saling membantu jika ada anggota keluarga yang kesusahan. Pandai membagi waktu antara belajar dan bermain, dan memanfaatkan waktu luang untuk belajar kegiatan positif. Saya mengisi kemerdekaan dengan memanfaatkan waktu luang di rumah untuk belajar kegiatan positif, bersikap baik dan saling menghargai kepada orang tua dan saudara, pandai membagi waktu antara bermain dan belajar. Nah adik-adik, tentu kalian juga punya cara untuk mengisi kemerdekaan di rumah masing-masing, ya. Misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, menolong orang yang membutuhkan, menghormati orang tua, memilih belajar daripada bermain game, itu juga boleh mengisi kemerdekaannya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan, kira-kira apa sih harapanmu untuk bangsa kita yang sedang sekarang mengalami pandemi ini? Kita mau dengar ya, teman-temanmu akan mengatakan kepada kita apa menjadi harapannya. Dan kamu juga punya harapan tentunya. Halo, nama saya Servilio dari Metode 11. Dirgahayu negeriku yang ke-76. Semoga semakin maju dan lekas pulih dari pandemi. Tolong jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Harapan saya kepada bangsa Indonesia. Di
Merdeka, merdeka. Ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-76 RI, semua kita memiliki permohonan kepada Tuhan. Mari kita semua membuka hati dan meminta permohonan dari Tuhan. Dirgahayu negeriku ke-76 RI, semoga semakin maju dan cepat pulih dari pandemi. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, adik-adik, mari kita isi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kemerdekaan ini bukan karena kita berjuang dengan sekuat tenaga, tapi Tuhan yang menolong dan memberikannya kepada kita. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum mengakhiri tentu ada kuis. Kuisnya dikirim ke Google Kelas Kebaktian kelas masing-masing. Kuis Alkitab hari ini, yang pertama, HUT keberapakah Republik Indonesia tahun ini? Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Yang ketiga, apa yang dilakukan anak bungsu di negeri yang jauh? Yang keempat, tuliskan 3 nama pahlawan Indonesia yang kamu ketahui. Kirimkan jawabanmu ke Google Kelas Kebaktian masing-masing. Yuk kita mengakhiri kebaktian kita. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai memberkati bangsa kita dan adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai hari ini. Mari tetap semangat untuk membangun bangsa kita. Dan ingat, mengisi kemerdekaan di rumah hari ini, kamu stay at home di rumah ya, belajar sungguh-sungguh di rumah. Oke? Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76, merdeka, merdeka. Sampai jumpa, bye-bye.